warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial web media pembelajaran dan TIK pembelajaran ekonomi, sistem perundangan dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Nama saya Mutiara Ramadhania. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dari dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan kata lain, suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pokok-pokok pemikiran Pancasila, pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 pada alinea 1, 2, dan 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kumpulan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup sebagai berikut. Yang A, Undang-Undang Dasar akan ditentukan. Yang B, yang diatur dalam undang-undang adalah pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Ditetapkan dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea keempat, sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat di sana. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik sebagai berikut. Hubungan secara formal. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengertian ilmiah merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan dalam tertib hukum Indonesia mempunyai dua kedudukan. Yang pertama, sebagai dasarnya karena memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Yang kedua, menetapkan diri sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh, justru merupakan sumbernya. Yang keempat, Pancasila yang hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsinya sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat dirubah, serta terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan secara material. Secara kronologis, materi Pancasila dirumuskan lebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI, disusul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, sementara Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaedah negara yang fundamental, tapi yang secara material menjadi intisari pokok kaedah negara fundamental tersebut adalah Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi.
Sifat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Yang pertama, pembukaan menjelaskan pelaksanaan proklamasi. Yang kedua, pembukaan menegaskan pelaksanaan proklamasi. Yang ketiga, pembukaan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi. Seluruh makna proklamasi tersebut diperinci dan mendapatkan pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, bagian pertama, proklamasi ditegaskan dan dijelaskan pada alinea pertama sampai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagian kedua proklamasi, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ketetapan MPRS atau MPR, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan proklamasi kemerdekaan kembali disebutkan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.